energinya itu dia akan menekan terus tangan kita gini ya, sampai pancaran, sampai berhenti tangan kita. Nah ini bisa menandakan pancarannya. Nah ini, wah ini cukup tinggi ini ya, energinya cukup besar. Digunakan untuk perlindungan, untuk menaikkan pangkat, jabatan, pangkat derajat, seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah kembali lagi dengan saya. Kali ini masih seputar untuk mereview sebuah pusaka yang berada di Sanggar Adiluhung, yakni masih menjadi koleksi saya ya. Nah, satu pusaka ini cukup termasuk pusaka yang cukup unik dan juga cukup langka ya. Mulai kemarin yang direview langka-langka ini ya. Ini salah satu yang langka juga, meskipun ini tangguhnya Majapahit ya. Ini tangguhnya insya Allah Majapahit, tidak terlalu sepuh seperti yang kemarin Singosarian. Namun ini juga tidak kalah menarik untuk kita review, kita lihat, dan juga kita amati esoterinya. Oke, jadi mungkin ada pertanyaan ya, untuk apa sih Kang mengoleksi pusaka ya? Pusaka itu untuk apa sih kita koleksi atau kita miliki ya? Satu, pada dasarnya memiliki pusaka itu semacam keris sebagai jati diri kita sebagai orang Indonesia, salah satunya ya. Siapa lagi yang mau mewarisi warisan Adiluhung seperti pusaka, seperti keris ini ya, kalau bukan kita ya, kalau bukan kita, apalagi kita orang Jawa yang memang banyak sekali keris di Pulau Jawa ini. Oleh sebab itu, sebagai jati diri orang Jawa minimal harus memiliki satu keris lah ya, sebagai jati diri ya, sebagai ageman, seperti itu, sebagai kelengkapan ya. Jadi memang perlu kita lestarikan ya untuk pusaka-pusaka, agar tidak dijual ke luar negeri, tidak dimiliki oleh orang-orang selain orang Indonesia, karena sudah banyak ya para oknum-oknum itu mereka menjual ke luar negeri ya. Memang di sana terjual agak mahal ya, sehingga banyak yang tergiur dan banyak yang dijual, sehingga pusaka-pusaka saat ini banyak yang kolektor-kolektor luar negeri ya, kolektor antik di luar negeri itu banyak sekali pusaka-pusaka maupun warisan-warisan Adiluhung yang ada di Indonesia ini berada di luar negeri. Oke, mungkin yang kedua ya, memiliki pusaka ini tak lain dan tak bukan selain menguri-nguri budaya, yang kedua mungkin untuk bisa dikatakan kita itu menghargai atau menjaga karya daripada leluhur kita ya. Ini bentuk menghargai karya leluhur kita, yaitu menjaga warisan-warisan yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita ya. Termasuk tidak hanya candi, tidak hanya pusaka, termasuk candi itu juga harus kita jaga bersama. Jangan malah dihancurkan atau diambil, dicuri terus dijual, jangan seperti itu ya. Justru harus kita lindungi, kita lestarikan, kita bersihkan ya, karena ini bentuk kita menghargai daripada karya-karya orang-orang terdahulu ya, leluhur-leluhur kita. Oke,
Kemudian yang ketiga, ya, ada sebagian orang itu pusaka itu memang diambil esoterinya atau tuah, ya, atau bisa dikatakan ada khodamnya, bisa untuk ini, bisa untuk itu, ya. Namun, ya, kalau saya pribadi menekankan bahwasanya pusaka-pusaka seperti itu pada hakikatnya tidak bisa memberikan kita kemudahan rezeki, ya, kemudian untuk lain-lain itu sesungguhnya tidak bisa. Bahkan kalau kita lihat cerita, ya, kalau kita lihat cerita ke masa lampau, pusaka itu kalau dibuka bisa mengeluarkan petir atau bisa terjadi fenomena alam, ya. Mungkin hal itu bisa saja terjadi ketika energi pemegangnya itu tadi cukup besar, kemudian pusakanya itu energinya juga besar, sehingga memang dapat menimbulkan gejolak atau fenomena alam. Itu memang bisa. Namun untuk saat ini hal-hal seperti itu sudah sangat berkurang sekali, ya, sehingga pusaka ini tidak lagi itu diambil tuahnya secara menyeluruh, ya. Mungkin ada tuahnya atau ada energi lah, tapi hal seperti itu harus kita abaikan, ya, harus kita abaikan. Karena yang utama adalah diri kita, ya. Kalau kita menggantungkan atau meyakini hal ini, wah, ini untuk keselamatan, kemudian Anda suatu saat kecelakaan kemudian selamat, Anda pasti mengira pusaka ini yang memberikan keselamatan, pasti itu, karena keyakinan Anda sudah meyakini ini bisa memberikan keselamatan. Padahal segala bentuk musibah, segala bentuk keselamatan itu bersumber dari Allah, ya. Oleh sebab itu yang utama adalah meyakini atau meningkatkan iman kepada Allah, ya, bahwa Allah yang melindungi kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang memberikan rezeki untuk kita, melancarkan rezeki kita, seperti itu. Sehingga kemudian ketika kita punya keris, dagangan laris, tidak berpikir bahwa pusaka itu bisa melariskan dagangan. Ketika sepi, pusakanya gak mandi. Seperti itu akhirnya, ya. Keyakinan kita jadi terfokus pada suatu benda, suatu bentuk, ya. Sehingga kesadaran kita akan Tuhan, keimanan kita akan Tuhan itu terbagi, ya. Oleh sebab itu jika mengoleksi keris, cukup koleksi sebagai bentuk menghargai karya leluhur, sebagai bentuk menjaga warisan adiluhung, ya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga untuk sedulur Suryojati semua yang memiliki keris atau yang ingin memiliki keris, baik pusaka, kujang, dan lain-lain, tidak menyandarkan keyakinannya tentang esoteri ataupun tuah, energi ataupun khodam yang ada di dalam pusaka tersebut. Kita tetap mengutamakan segala sesuatu bersumber dan bersandar kepada Allah. Kita akan coba review, ya. Kali ini kita ada warangka khas Jawa Timuran ini, ya. Dan pusakanya ini tidak terlalu panjang. Kita akan coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Nah, ini pusaka Megantoro Lok 5, ya. Megantoro itu biasanya ditandai dengan ciri-ciri satu, dia itu gonjonya gonjo wilut, ya. Kemudian setelah ada lok, kemudian di atasnya ini lurus, ya, ininya lurus. Jadi setelah ngelok lurus, biasanya ada lok 5 ataupun lok 7, ya. Dan ada, pernah saya menemui itu lok 1 juga. Lok 3, mohon maaf, lok 3, ya. Kemudian ininya pogok ini.
pokok. Ya, jadi tidak lancip ke bawah ataupun tidak melungker ke bawah, tapi ini agak naik dikit sebenarnya ya. Nah, ini karya yang cukup tua ini. Ini diperkirakan era Majapahit ya. Diperkirakan era Majapahit, dan ini tergolong langka di masanya ya. Di kala itu pusaka seperti ini tergolong langka ya. Untuk ukurannya sendiri ini tidak terlalu panjang, ini ciri khas Majapahit, sekitar 30 cm-an ya. Jadi pusaka-pusaka Majapahit itu terkenal dengan ukurannya yang tidak terlalu panjang. Nah, pusaka Megantoro ini adalah pusaka yang dulunya banyak dipegang oleh orang-orang yang memiliki derajat dan pangkat ya. Baik itu zaman dulu menteri ya, menteri kerajaan, panglima, patih, ataupun bahkan raja, dimiliki oleh seorang raja. Karena Megantoro ini salah satu dapur yang sangat istimewa ya, termasuk dapur yang cukup bagus, cukup istimewa. Nah, apalagi ini digabung dengan pamor Tunggul Kemukus ya, pamor Tunggul Kemukus, sehingga menambah nilai keistimewaannya, menambah nilai keunikannya. Ini Masya Allah. Dan pernah ditangguh, ini dibuat oleh Empu Mojo ya. Beliau bernama Empu Mojo, asli Empu Majapahit, dan salah satu empu dalam keraton di masa era Brawijaya awal ya, di masa era Brawijaya. Nah, kita akan coba untuk ukur energinya ya. Jadi untuk mengukur energi ini kita bisa menggunakan telapak tangan ini. Tentu butuh latihan ya, tidak langsung bisa. Kita akan coba energi. Jadi energinya itu dia akan menekan terus tangan kita gini ya, sampai pancaran, sampai berhenti tangan kita. Nah, ini bisa menandakan pancarannya. Nah, ini, wah, ini cukup tinggi ini ya, energinya cukup besar, halus. Nah, untuk khodamnya sendiri sebentar. Untuk khodamnya ini ada sosok resi, ada dua ya, sama seperti patih kerajaan seperti itu, seperti orang ya, prajurit ya, seperti itu. Dia punya gelang-gelang seperti ini, gelang bundar-bundar itu, cuma tangannya itu gagah, dia gagah. Terus di atasnya ini juga ada seperti gelang juga melingkar gitu. Ini khodamnya ada dua itu. Yang resi berwarna, auranya itu warna putih, kemudian yang seperti prajurit tadi itu auranya warna biru. Untuk tuahnya sendiri biasanya untuk Megantoro digunakan untuk perlindungan, untuk menaikkan pangkat, jabatan, pangkat derajat, seperti itu biasanya ya. Kita akan coba lihat langsung ke khodamnya ya. Kita akan coba interaksi dulu. Bismillah.
Ini kalau tuahnya tadi saya cukup cukup unik ini. Tadi katanya bisa untuk tani, bisa untuk menjaga perkebunan, bisa untuk menjaga rumah. Ya bisa untuk menolak santet seperti itu. Juga untuk orang-orang yang berpangkat. Oke, Masya Allah, cukup banyak ya tuahnya ini ya, cukup kompleks. Jadi dua kodam itu punya karakter sendiri, punya kelebihan tersendiri-sendiri mungkin ya. Biasanya kalau dipegang oleh orang yang berpangkat itu biasanya tidak untuk tani. Ini tadi bisa untuk tani kan, yang ngomong yang resi itu tadi bisa untuk menjaga pekarangan atau kebun, untuk menjaga rumah ya. Terus bisa untuk nolak sejenis itu santet. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Cuman kembali lagi bahwa kita tidak perlu meyakini hal seperti itu 100%. Ini hanya sebagai sebagai pelajaran sajalah ya, penambah wawasan. Karena hakikatnya perlindungan itu ataupun tolak santet ataupun pagar dari hantaman atau kiriman santet teluh itu hakikatnya itu kuat-kuatan ya, kuat-kuatan. Ketika ada yang menyerang lebih kuat dari ini, meskipun ini sifatnya proteksi, maka tetap akan tembus ya, akan tetap kalah selama yang menyerang itu lebih kuat ya. Jadi bukan berarti ketika pusaka ini bisa digunakan untuk tolak santet kemudian tidak ada santet yang masuk. Itu bisa saja masuk ketika ada energi atau kekuatan yang lebih besar ya. Karena di hukum energi itu besar-besaran, kuat-kuatan. Yang kuat akan mendorong yang lemah. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita berpikir bahwa ketika kita sudah punya pusaka anti santet ya, atau untuk proteksi penjagaan, kemudian merasa atau berpikir tidak ada santet yang bisa masuk atau teluh atau sihir yang bisa masuk. Itu salah besar ya. Ketika energi yang nyerang lebih besar ya bisa saja masuk. Karena di alam energi atau alam jin itu besar-besaran energi. Oke, saya rasa itu saja ya review dari kami. Semoga ada manfaat dan pengetahuan yang bisa diambil bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.